Jadi untuk itu BASF akan membuat pulau-pulau seperti yang ada di belakang kita supaya mereka nggak tinggal di kandang, minimal dia merasa tinggal di hutan. Itu planning kita ke depan. Pembuatan pulaunya itu dari mana Pak? Biaya atau ini? Ya jelas kalau buat pulau itu kita harus benar-benar cek lokasinya di mana kita mau buat dan kemudian ya biaya kita cari. Kita cari dari ya kita inilah urunan gitu kan. Fundraising gitu. Ada dukungan dari pemerintah nggak? Pasti ada dong, Mbak. Dalam bentuk apa? Dana atau regulasi? Dalam bentuk dana nggak mungkin, karena aturan negara kita agak susah memberikan dana dari anggaran belanja negara ke NGO atau ke perusahaan. Yang mungkin adalah aturan regulasi. Kita kan punya undang-undang yang baru ya, Undang-Undang 32, di mana di situ ada soal preservasi. Jadi area-area yang digunakan BASF tempat rehabilitasi itu bisa jadi area preservasi. Itu untuk salah satu bentuk ya, regulasi dan kebijakan yang akan keluar dari pemerintah. Untuk memperluas habitat mereka ini gimana? Selain tadi membuat pulau-pulau. Pulau-pulau itu bukan memperluas habitat. Jadi, Ya, pulau-pulau itu lebih ke arah orangutan yang nggak mungkin dilepas liarkan. Kita kasih tempat yang nyaman, yang dia bisa merasa seperti di hutan. Tapi kalau untuk memperluas habitat, ya itu adalah kebijakan negara untuk menentukan mana area-area yang buat konservasi orangutan dan juga membuka unit bisnis seperti HPH itu diizinkan untuk tempat melepasliarkan orangutan. Maka di situ akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan populasi baru untuk orangutan. Kalau ada berapa pulau Pak sejauh ini Pak? Kami di sini punya 12, di Kalimantan Tengah kita punya ada 4 yang sudah jadi dan besar-besar di tengah sungai. Itu ada pilihan lain, jadi bisa jadi nanti kita akan coba diskusi dengan Pak Gubernur. Siapa tahu ada pulau-pulau kosong di tengah sungai Mahakam misalnya, atau di sekitar pulau Teluk Balikpapan, yang mungkin kita bisa gunakan tempat orangutan ditempatkan yang nggak boleh kembali ke hutan. Ya, karena dia sakit, karena punya banyak masalah. Kriteria pulaunya seperti apa? Pulaunya minimal luasnya 5 hektar dan ada pohon buah di dalamnya. Kalau di situ kita dikasih areal pulau tak ada pohon buah, maka kita harus nanam dulu supaya dia kan bisa tinggal di sana dan hidup di alam gitu. Pak, soal latar belakangan hutan tadi tuh latar belakang nama orangutan ditemukannya di mana Pak? Jadi 6 orangutan yang kita lepas liarkan ada yang kita dapat dari masyarakat dan tapi ada tadi yang saya sebutkan yang akan dilepaskan Pak Menteri itu adalah hasil rescue ketika terjadi konflik orangutan di daerah Kutai Timur, di daerah Tambang. Tapi waktu kita rescue harusnya langsung dikirim ke hutan. Tapi karena dia sangat kurus, jadi ketika kita takut kalau kita kirim ke hutan, justru dia belum punya kemampuan bertahan. Maka kita tarik ke perusahaan rehabilitasi Samboja, kemudian kita kasih makan, kasih vitamin dan diukur kesehatannya, dites semua misalnya. Setelah semuanya oke, baru kita kirim. Jadi mengirim orangutan ke hutan itu nggak asal kirim. Kita rescue, langsung kita translokasi, nggak juga. Kita harus cek juga kesehatan. Karena kalau satu orangutan kita kirim dan mati, maka reputasi kita hancur. Ini bukan reputasi BASF aja ya yang kita pertaruhkan, tapi ini reputasi bangsa ini. Bagaimana kita mengelola orangutan. Berarti ke-6 itu memang dari konflik manusia dan orangutan, Pak ya? 90% semua orangutan yang ada di sini kan hasil konflik. Bukan yang lahir di sini. Ya, ada yang dipelihara orang, terus kita rescue. Ada yang seperti orangutan yang nongkrong di pinggir jalan, terus kita rescue sama-sama dengan kementerian. Atau ada yang karena proses pembangunan. Mereka kemudian tersingkir dan itu kita selamatkan. Tren konfliknya? Kalau yang paling lama berapa lama? Yang paling lama sisi 29 tahun. 29 tahun terakhir. Dan itu yang perilakunya agak mengkhawatirkan karena dia selalu marah. Maka nanti kami harapkan ketika kami lepas liarkan itu semua VVIP keluar dulu dari hutan, baru teman-teman BASF yang melepas liarkan. Spesial karena kita juga nggak bisa kita predik perilaku satwa liar. Tren konflik antara si orangutan dengan manusia ini sekarang meningkat atau menurun? Ketika kita datang ke rumahnya, apa yang terjadi? Terganggu. Ya, Mbak udah jawab. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.